Beginilah detik-detik saat sejumlah anggota pemadam kebakaran Bangkalan hendak melakukan evakuasi 2 sarang tawon Vespa di sebuah pohon di pekarangan warga di Kampung Demangan, Kecamatan Kamal, Bangkalan. Namun saat akan dievakuasi, tawon tersebut menyerang para petugas. 3 orang yang ada di bawah pohon pun langsung panik berlarian menghindar. Akibatnya, 3 petugas harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. Bahkan akibat sengatan tawon, salah seorang petugas nyaris pingsan di lokasi. Ternyata ada sarang tawon yang ada di atas pohon. Nah, teman-teman lakukan evakuasi. Ternyata APD yang dikenakan ini ada kendala, jadi ada terbuka resletingnya itu. Kemudian binatang tersebut, tawon tersebut nyerang. Usai mendapatkan perawatan medis termasuk menetralkan racun sengatan tawon, ketiganya langsung diperbolehkan pulang. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, Bribka Madih, anggota Polsek Jatinegara, viral usai mengaku diperas oleh penyidik Polda Metro Jaya atas laporannya terkait kasus sengketa tanah. Namun dalam perkembangannya, Madih justru dilaporkan atas dugaan melanggar kode etik Polri dan kekerasan dalam rumah tangga. Minggu siang, Bribka Madih mendatangi Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, didampingi oleh istri dan adiknya. Ia datang untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya guna mencari kejelasan atas dugaan pemerasan oleh oknum kepolisian. Madih dikonfrontasikan dengan penyidik yang diduga memerasnya. Dalam kesempatan itu, Madih menjelaskan bahwa ia hanya berkeinginan apa yang menjadi haknya nanti akan dikembalikan kepada orang tuanya. Ia pun memastikan bahwa tuntutan soal tanah yang ia permasalahkan bukanlah tanah yang sudah ia jual dan lalu digugat. Semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan. Dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madih? Buat apa? Aku memang bermaaf. Ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini selama seminggunya babe tadi nggak mau ikut. Dalam agenda konfrontir ini dihadirkan oleh pejabat utama Polda Metro Jaya, yakni Direskrimum Kombes Runoyudo Wisnu Andiko dan Irwasda Kombes Dwi Gunawan. Sementara dari pihak luar turut hadir antara lain Wali Kota Bekasi, Camat, Lurah, Ketua RW, dan Ketua RT wilayah Jatiwarna. Polda Metro Jaya angkat suara soal viralnya kasus Bribka Madih yang menyebut diperas oleh penyidik saat melapor dugaan kasus penyerobotan lahan. Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menyebutkan Bribka Madih tidak konsisten soal pernyataannya menyangkut kasus sengketa tanah di Bekasi yang dilaporkannya pada tahun 2011 silam. Kalau dari data kami temukan 10 AJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Madih atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya. Ya. Ini. Bribka Madih tiba-tiba mendadak ramai dibicarakan. Polisi yang sehari-hari bekerja di wilayah hukum Polres Jakarta Timur ini mengaku menjadi korban pemerasan. Ironisnya, Bribka Madih diperas oleh rekan seprofesinya ketika dirinya mau melapor terkait permasalahan penyerobotan tanah orang tuanya di Polda Metro Jaya. Begitu kecewanya, bahkan dirinya hendak mengundurkan diri dengan mengajukan pensiun dini. Pasalnya saat dirinya melaporkan adanya dugaan penyerobotan lahan milik orang tuanya kurang lebih seluas 6.000 meter, dirinya justru dimintai uang pelicin oleh oknum penyidik di Polda Metro Jaya sebesar 100 juta rupiah. Hei, mana pimpinan lu? Mana? Mentang-mentang gua pangkat rendah, gua bekai. Hah? Tak hanya dimintai uang, oknum polisi yang memeras Madih juga meminta tanah 1.000 meter persegi sebagai bentuk hadiah. Sebelumnya, Bribka Madih mengamuk di depan perumahan di kawasan Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Dirinya mendesak agar pihak pengembang perumahan dan beberapa oknum maklar tanah untuk mengembalikan haknya. Namun di balik kasus ini, Madi disebut kepolisian telah 2 kali dilaporkan ke Propam terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2014 dan tahun 2022. Tim Liputan iNews melaporkan. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, terdakwa obstruction of justice kasus pembunuhan Yosua, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atas tuntutan jaksa. Mereka berdua mendapat tuntutan hukuman tertinggi dibandingkan 4 terdakwa lainnya. Mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan dan mantan Kaden A Propaminal Divisi Propam Polri Agus Nurpatria melalui tim penasihat hukumnya membacakan nota pembelaan atau pledoi di hadapan majelis hakim atas tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus obstruction of justice. Berbeda dengan terdakwa lainnya, mereka tidak menyiapkan pledoi yang ditulis secara pribadi, namun langsung dibacakan tim penasihat hukum kedua terdakwa secara bergantian, yang berisi poin-poin, analisa fakta, dan analisa yuridis sebagai bantahan terhadap sejumlah poin dalam surat tuntutan jaksa. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa menuntut kedua terdakwa dengan pidana 3 tahun penjara serta denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan karena perbuatannya diyakini memenuhi unsur pasal dakwaan, yakni pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jaksa juga membacakan beberapa hal yang memberatkan hukuman kedua terdakwa, di antaranya Hendra Kurniawan yang keterangannya dinilai berkelit dan masih mencari alibi untuk perbuatannya, serta Agus Nurpatria yang telah memberikan perintah secara tidak sah kepada Irfan Widianto untuk mengambil barang bukti DVR CCTV di sekitar TKP Duren 3. Sementara itu, terdakwa lainnya, Arif Rahman Arifin, berurai air mata saat membacakan nota pembelaan. Arif Rahman bahkan menyinggung relasi kuasa di institusi Bayangkara yang membuat para bawahan sulit menolak perintah atasan. Kepada Polri yang saya cintai, senior, guru yang telah mendidik, membimbing, mengayomi saya sejak awal karir saya. Terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, Arif Rahman Arifin, menangis saat membacakan pledoi atau nota pembelaan. Dalam nota pembelaan, mantan Wakaden B Biro Paminal Divpropam Polri ini menyinggung praktik relasi kuasa di Korps Bayangkara yang kental dengan budaya krisis penolakan perintah antara atasan kepada bawahan. Jika saat itu atasan saya mendukung dan memberikan arahan untuk melaporkan ke petinggi Polri atau pejabat utama lainnya demi memohon perlindungan arahan dan dalam rangka pengungkapan fakta, mungkin sejak saat itu saya lebih berani mengungkapkan hal yang saya ketahui. Namun hal itu tidak seideal yang saya bayangkan. Istri Arif Rahman Arifin yang hadir dalam sidang ini juga berurai air mata usai mengikuti sidang kasus perusakan CCTV pembunuhan Yosua. Saya tidak mengira bahwa akan tega dengan anak buahnya semua ini, menggeret semua dengan kebohongan dan menjerumuskan kita ke dalam jurang yang luar biasa dan menghancurkan, saya rasa bukan hanya menghancurkan karir tapi menghancurkan kehidupan. Baik suami tapi juga keluarganya semua, saya rasa pasti juga hancur ya dengan adanya kasus ini. Nadia juga mengaku takut saat sang suami memberikan kesaksian yang berbeda dengan Ferdy Sambo, serta mengusulkan agar anak-anak mereka bersembunyi karena takut. Kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian
istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo menghadiri makan siang bersama para delegasi ASEAN Tourism Forum 2023 di Yogyakarta. Angela, anggota termuda Kabinet Indonesia Maju ini, memperkenalkan rendang dari Sumatera Barat yang merupakan makanan terbaik di Indonesia kepada para delegasi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo menikmati hidangan khas Nusantara yang disajikan spesial untuk para tamu undangan ATF 2023 di Yogyakarta. Wamen Parekraf Angela yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini menegaskan kepada tamu undangan ATF 2023 bahwa pariwisata Indonesia bukan hanya Bali. Selain ragam budaya serta kekayaan alam yang luas dan indah yang dimiliki, Indonesia juga memiliki kuliner khas seperti rendang yang berasal dari Sumatera Barat. We have diverse culture, we have beautiful nature, and of course history. This is what we have. This is our common ground. And as we were reminded last night in the beautiful Prambanan Temple, ASEAN is indeed a destination for every dream. ASEAN Tourism Forum 2023 yang diselenggarakan di Yogyakarta ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara negara-negara ASEAN, khususnya dalam meningkatkan sektor pariwisata agar cepat pulih dan kembali menggeliat pasca pandemi. Dari Yogyakarta, Ayu Pratiwi, Tri Julianti, iNews melaporkan.